Salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak, jadi berkat. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi, Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Ya, senang sekali hari ini Hari Kartini di Indonesia ya. 21 April 2026. Selamat merayakan Hari Kartini bagi para ibu ya. Nah, senang sekali kita boleh bersama-sama kembali. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan seputar yang namanya pemuridan ya. Kalau kita mau dimuridkan, Bapak Ibu sekalian, maka saya percaya kita akan menghasilkan juga murid-murid ya. Pemuridan itu penting sekali karena ketika kita mau dimuridkan, Bapak Ibu sekalian, maka kita akan dibentuk dari waktu ke waktu menjadi serupa dengan Yesus Tuhan. Pemuridan itu adalah amanat agung daripada Tuhan Yesus ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati, kemudian ditulis, dicatat di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau dimuridkan dan kita menjadi murid yang baik, maka kita akan menghasilkan juga murid-murid yang baik. Sekali lagi, waktu kita mau dimuridkan dan kemudian kita memuridkan yang lain, maka terjadilah yang namanya multiplikasi, ya. Kalau kita memperhatikan kehidupan kekristenan yang ada di sekitar dan sekeliling kita, banyak sekarang orang yang percaya kepada Yesus lebih daripada waktu-waktu yang lalu. Puji Tuhan, ya. Ini adalah hasil doa dan juga kesaksian daripada Bapak Ibu semua. Tetapi pada faktanya, ternyata tidak semua orang yang sudah percaya kepada Yesus itu mereka mau menjadi murid. Kenapa? Karena mereka cuma mau percaya di awal saja dan tidak mau menjadi murid karena murid itu harus mengalami yang namanya proses. Salah satu keluarga yang saya kenal, Bapak Ibu sekalian ya, ketika dia masuk ke sekolah, dan dia bilang kepada papa mamanya, aku nggak mau sekolah karena susah banget jadi murid. Dan dia kemudian putus sekolah ya, kalau nggak salah dia cuma sekolah sampai SMP saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, percaya kepada Yesus itu membawa kita kepada keselamatan. Sebab Alkitab dengan jelas berkata, di atas muka bumi ini dan di bawah kolong langit ini keselamatan tidak ada di dalam nama lain kecuali di dalam nama Yesus. Jadi puji Tuhan kalau orang percaya kepada Yesus. Tetapi pemuridan Bapak Ibu sekalian itu penting sekali karena pemuridan itu akan membawa kepada setiap kita orang-orang yang percaya kepada perubahan hidup. Bersama saya ucapkan perubahan hidup, ya. Yesus tidak berkata, ikutlah aku sesukamu. Tapi Yesus berkata, ikutlah aku. Itu berarti ada komitmen, ya, ada penyangkalan diri, ada perubahan hidup. Menjadi murid berarti hidup dalam hubungan, ya, intimasi yang terus-menerus dengan Tuhan Yesus Kristus. Pemuridan bukan sekedar pengakuan iman, tetapi ketaatan yang nyata setiap hari. Bersama saya ucapkan setiap hari. 2, 3, setiap hari. Ya.
Pertanyaan besarnya begini, mengapa banyak orang percaya, banyak orang Kristen berhenti di posisi hanya hanya menjadi orang yang percaya kepada Yesus titik dan tidak mau menjadi murid. Sekali lagi, ya, pertanyaan besarnya, mengapa banyak orang berhenti di posisi hanya menjadi orang yang percaya kepada Yesus, tetapi tidak mau menjadi murid Yesus? Maka hal yang pertama yang saya dapati begini, Bapak Ibu sekalian. Mereka itu mau Yesus sebagai juru selamat. Tapi mereka tidak mau Yesus itu sebagai Tuhan mereka. Banyak orang mau diselamatkan, tetapi mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Mereka mau menerima berkat, tetapi mereka tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yesus sendiri berkata di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 23 bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal dirinya. Ya, menjadi murid berarti menyerahkan hak atas hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, bukan lagi hidup menurut keinginan sendiri, tetapi hidup di bawah kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengakuan iman tanpa penyerahan diri adalah iman yang belum lengkap. Mengakui Yesus sebagai Tuhan berarti memberikan kendali hidup kepadanya. Seperti seseorang yang naik pesawat terbang, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi orang ini tidak mau duduk di kursi penumpang. Ia mau ikut terbang, tapi ingin duduk di kursi pilot untuk memegang kendali. Dan ini tidak mungkin, ya. Nah, banyak orang Kristen yang seperti itu. Mau ikut Yesus, tetapi tetap mau mengatur hidupnya sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketahuilah bahwa iman yang sejati bukan hanya menerima Yesus, tetapi menyerahkan hidup kepada Yesus. Yang kedua, mengapa orang tidak mau menjadi murid Tuhan? Karena mereka ini hanya mau berkatnya, tapi tidak mau prosesnya. Sekali lagi, mereka hanya mau berkatnya, tetapi tidak mau prosesnya. Ya, banyak orang datang kepada Tuhan saat membutuhkan pertolongan. Tidak salah, Bapak Ibu sekalian, ya. Saat sakit datang kepada Tuhan, puji Tuhan. Ketika susah datang kepada Tuhan, tidak salah. Ketika membutuhkan mujizat, pertolongan, dunia nggak bisa berikan, datang kepada Tuhan, itu tidak salah. Ya, saat masalah datang, saat butuh jalan keluar, datang kepada Tuhan, itu tidak salah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang namanya pemuridan itu sekali lagi saya tekankan adalah proses. Ya, bersama saya ucapkan proses, 2, 3, proses. Ya, ada pembentukan, ada koreksi, ya, ada perubahan karakter. Tuhan Yesus tidak hanya memberi mujizat, tetapi juga membentuk hidup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Kristus tidak datang membuat hidup kita menjadi mudah, tetapi Yesus Tuhan datang untuk membuat hidup kita menjadi benar. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Yesus Tuhan itu datang ke dunia bukan untuk membuat hidup kita jadi mudah, tetapi Yesus Tuhan datang ke dunia ini untuk membuat hidup kita ini, untuk membuat hidup manusia menjadi benar. Seperti emas, Bapak Ibu sekalian yang dimurnikan,
Emas tidak menjadi murni tanpa melalui api. Semakin panas apinya, semakin hebat prosesnya, maka semakin murni hasilnya. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, ketika dalam hidup ini kita mengalami proses yang rasa-rasanya panas sekali, ya, yang rasa-rasanya hebat sekali. Percayalah Bapak Ibu sekalian, proses itu akan menghasilkan kemurnian bagi hidup setiap kita, ya. Tanpa proses tidak ada perubahan. Tuhan Yesus tidak hanya ingin mengubah hidup dan keadaan kita, tapi Dia mau mengubah karakter kita. Bersama saya ucapkan karakter. 2, 3, karakter. Sekali lagi, Tuhan tidak hanya ingin mengubah keadaan kita, tetapi Tuhan ingin merubah karakter kita. Dan yang ketiga, mengapa banyak orang tidak mau menjadi murid Tuhan? Karena mereka hanya mau mendengar firman, tapi tidak mau melakukannya. Sekali lagi, mengapa ada banyak orang yang sudah menjadi Kristen, tapi mereka berhenti hanya sebagai orang percaya dan tidak mau dimuridkan? Karena mereka hanya mau dengar firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan. Ya, dalam camp pria sejati, maka para peserta maupun dalam camp wanita bijak, semua peserta nanti di akhir season diajar yang namanya 4M, yaitu membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Ya, itu artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Setelah kita membaca, mendengar firman Tuhan, kita harus merenungkannya. Bukan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya, tapi mau merenungkan sungguh-sungguh sampai kita mengerti. Dan ketika kita mengerti, kita mau melangkah dengan iman untuk melakukannya. Dan ketika kita melakukannya, maka kita mau membagikan apa yang sudah kita lakukan. Banyak orang senang mendengar firman Tuhan. Mereka datang ke gereja, mereka datang ke persekutuan. Zaman modern ini mereka banyak mendengarkan khotbah-khotbah melalui media sosial, ya, melalui Spotify, melalui YouTube, melalui TikTok, melalui Facebook dan lain sebagainya, ya. Mereka mendengarkan khotbah, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka rajin untuk mencatatnya, tetapi mereka berhenti sampai di situ saja. Punya buku catatan yang tebal, yang rapi, ya, tapi mereka tidak melakukan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 7 ayat 26, bahwa orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, maaf, Alkitab berkata, itu orang yang on, orang yang bodoh, orang yang goblok, ya. Tentu kita tidak senang kalau disebut sebagai orang on, orang bodoh, orang goblok. Tapi firman Tuhan berkata dengan jujur, Matius pasal 7 ayat 26, kalau kita mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan itu, Bapak Ibu sekalian, disamakan seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika hujan, angin, dan badai datang, maka rumah itu jadi roboh. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengetahuan tanpa ketaatan itu adalah bahaya terbesar dalam kehidupan rohani. Semakin banyak seseorang tahu, tetapi tidak melakukan, semakin besar tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Seperti seorang yang tahu cara berenang dari buku, dari YouTube, Bapak Ibu sekalian, tapi tidak pernah masuk ke air untuk berenang. Saat jatuh ke dalam air, maka orang ini akan cepat tenggelam. Pengetahuan
tidak menyelamatkan, tetapi praktek dalam kehidupan sehari-hari itulah yang menyelamatkan. Firman yang hanya didengar tidak akan mengubah hidup, tetapi firman yang dilakukan itulah yang akan mengubah hidup. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, mengapa orang hanya berhenti sebagai orang percaya saja, tidak mau ditingkatkan menjadi murid Kristus, karena mereka hanya mau dihibur, tetapi tidak mau berubah. Sekali lagi, mereka hanya mau dihibur, tapi tidak mau berubah. Banyak orang ingin dikuatkan ya saat lemah. Banyak orang ingin dihibur saat mereka sedang susah. Banyak orang ingin diberkati. Sekali lagi, semuanya itu tidak salah. Yesus sendiri berkata, ayo, ayo, ayo kemari. Yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi ternyata Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang datang kepada Yesus tidak semuanya itu siap untuk ditegur dan tidak semuanya mau berubah. Yesus sering berkata hal-hal yang tidak nyaman. Ia menegur, ia mengkoreksi, ia menantang orang untuk berubah. Firman Tuhan tidak hanya untuk menghibur orang yang terluka, tetapi menggoncang orang yang hidupnya ada di dalam zona nyaman. Seperti dokter yang harus mengoperasi pasiennya. Operasi itu menyakitkan Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi tanpa itu penyakit tidak akan sembuh. Tahun lalu saya harus menjalani operasi besar, yaitu operasi jantung koroner. Ya, kalau nggak dikasih obat, Bapak Ibu sekalian, habis operasi, aduh sakitnya luar biasa. Tapi puji Tuhan, karena saya dioperasi, maka sakit saya disembuhkan. Ya, firman Tuhan memang kadang terasa keras, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi itu untuk menyembuhkan, untuk menyehatkan manusia rohani kita. Firman Tuhan bukan hanya untuk membuat kita hidupnya nyaman, tapi firman Tuhan itu untuk mengubah hidup kita agar kita menjadi orang-orang yang benar, yang serupa dengan Kristus, memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, mengapa ada orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus tidak mau dimuridkan, yaitu karena mereka tidak mau komitmen dan konsisten. Ya, menjadi murid bukan keputusan sesaat, tapi ini adalah perjalanan seumur hidup. Banyak orang semangat di awal, tetapi mereka tidak bertahan. Ya, maka di dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus memberi teguran kepada jemaat Laodikia yang telah meninggalkan kasih mula-mula. Ya, mereka mulai dengan api, dengan on fire, tetapi tidak pernah mau menjaga agar api itu tetap menyala. Saya dan istri sudah menjadi orang Kristen sejak tahun 1984 ya, 85 ya. Sekarang udah 41 tahun. Bapak Ibu sekalian ya, kami terus on fire ya. Kenapa? Karena kami sendiri yang mau menjaga agar api itu terus menyala. Tuhan Yesus itu mencari orang yang mau setia sampai kepada kesudahan zaman. Amsal berkata,
Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi orang yang setia, siapa yang mendapatkannya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya harap biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang baik hati dan juga orang-orang yang setia. Kesetiaan itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil setiap hari. Ya, sekali lagi, kesetiaan itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil setiap hari. Karena itu adalah tanda kita mau menjadi murid Tuhan yang sejati. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu, yaitu lari maraton. Seorang pelari maraton bukan yang mulai dengan cepat, ya, yang menang. Tapi siapa yang menang? Pelari maraton yang menang adalah mereka yang terus berlari sampai kepada garis akhir. Banyak orang mau memulai, tetapi tidak semua orang menyelesaikannya. Murid sejati bukan yang mulai dengan semangat, tetapi mereka, puji Tuhan, yang mulai dengan semangat tetapi mau setia sampai akhir. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus jujur kepada diri sendiri. Apakah kita hanya percaya kepada Yesus atau benar-benar mau menjadi murid Yesus? Percaya kepada Yesus membawa kita kepada keselamatan. Menjadi murid Kristus membawa kita kepada perubahan, yaitu kita memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk menjadi percaya, tetapi untuk menjadi murid yang hidupnya diubahkan sampai kepada akhir. Amin. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, materaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah mulai hari ini kalau ada di antara kami berhenti hanya sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus, tidak mau ditingkatkan menjadi murid, tidak mau mengalami proses. Biar dengan pertolongan Tuhan, hari ini kami mau melangkah masuk di dalam proses untuk menjadi murid Tuhan, sehingga orang-orang yang melihat kami, mereka melihat karakter Kristus. Mereka melihat kami, mereka boleh melihat Yesus terpancar dari hidup setiap kami. Allah Roh Kudus, materaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya Engkau sayang kepada kami semua. Engkau cinta kepada kami semua. Sehingga Engkau izinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengapa banyak orang tidak mau menjadi murid Tuhan? Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.